Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol lagi seputar healing anthem. Karena yang namanya manusia tuh kan unik ya. Kayak tiap orang tuh beda-beda. Cara healingnya juga beda-beda. Dan anthemnya pun juga macem-macem nih tiap orang. Kali ini bareng seorang music consultant dan juga podcaster. Yang dulunya seorang penyiar dan music director di sebuah radio anak muda. Terus juga director of content di perusahaan streaming music itu. Dan director of business development di sebuah label internasional. Dan dia juga adalah seorang suami aku dan bapak dari anak-anakku. Please welcome Girindra Acoka Prabowo aka Oki. Halo Andari, halo semuanya. Halo. Kalau mau ngomong halo sayang juga gak apa-apa loh. Halo sayang. Aduh. Jadi kayak di PDKT-in lagi. Gimana nih C rasanya main ke podcast istri ini? By the way gue manggil dia tuh Luce juga ya. Panggilan sayang biasa lah ya kan. Gimana rasanya main ke podcast Anthem? Excited, seneng ternyata di samping sebuah restoran steak yang udah berumur tua ya di Jakarta. Ada kantor yang ini 3-4 lantai ya? 5 bahkan. Emang iya? 2 lantai. Tinggi soalnya ceilingnya. Iya. Jadi 2 lantai kali ya. Gede. Space itu gede, jadi nggak nyangka. Berarti ground 1, 2 kan ya? Iya kan? Ya nggak nyangka ada space segede gini dan studionya juga lumayan gede nih. Wah. Kira-kira 12 meter kali 9 meter kali ya. Bisa nih kita bangun kamar di sini ya kan, bikin konten. Kamar mandi, kamar tidur. Ini bisa jadi rumah di sini, studio ini. Ceritain dong nih by the way sebelumnya ya perjalanan singkat karir kamu dari industri radio dan juga industri musik. Oke. Sampai akhirnya sekarang bikin podcast ya kan? Sekarang bikin podcast. Singkat aja nih ya. Takutnya berketiduran ntar kalau cerita dongeng. Karena panjang perjalanannya. Panjang. Jadi di akhir 90-an, awal banget 2000 itu coba ngelamar di radio anak muda waktu itu. Radio Prambors. Tujuannya emang pengen jadi penyiar. Dan dari situ biasa lah ya kalau udah masuk ke sebuah perusahaan. Biasanya kan kelihatan tuh terkuak tuh mau jadi apa di situ kan. Jadi pertama tuh jadi scriptwriter sekaligus penyiar dan reporter juga dikaryakan kan. Dan habis itu jadi music director di radio tersebut. Dan habis itu jadi national program director. Itu sampai tahun 2015 bulan Juni kalau nggak salah. Oke. Dan ya. Berarti variatif banget ya jenis kerjaannya dari scriptwriter terus siaran juga, music director, program director. Karena kalau aku ngaca ya di radio aku kan siaran aja gitu. Scriptwriting juga pernah kan ya, untuk radio play kan? Iya scriptwriting, udah 2 itu aja. Gimana rasanya punya kesempatan yang macam-macam banget gitu di industri radio? Rasanya kayak bener-bener puas gak sih? Kayak gue udah merambah ke berbagai elemen nih di radio. Sebenarnya masih ada satu posisi lagi yang belum kesampaian di situ sih, jadi OB. Waduh. Office boss. Belum sampai waktu itu kan di level senior manager kan. Karena bosnya nggak turun-turun ya. Bosnya yang punya soalnya. Oh iya. Bosnya yang punya. Namanya aja national program director, cuma levelingnya sih itu secara structure itu senior manager. Oke. Dan 2015 pindah ke music streaming anak perusahaannya Tencent. Di situ 5 tahun. Oke. Di situ aku direkrut sama country directornya dan emang waktu itu langkah yang pas banget kalau dari konten radio pindah ke music streaming. Ideal banget tuh ya. Itu udah ideal banget. Jadi emang banyak tuh yang pengennya tuh kayak gitu. Karena kan dari media tradisional itu langsung ke music streaming yang emang booming banget di tahun 2000. Setelah tahun 2010 kan. Jadi itu begitu ceritanya. 2015 pindah ke music streaming. Dan setelah itu sempat entrepreneur sebentar. Terus abis itu hampir setahun ngebantuin satu label internasional untuk bagian business development. Dan abis itu entrepreneur lagi sekarang. Pegang konten, aku juga ngerjain music consultant untuk beberapa label. Dan bikin podcast juga. Seru ya. Balik ke akarnya lagi. Di antara semua yang udah dilewatin, yang kayak pengalaman paling seru tuh ketika sebagai apa? Semuanya seru di momennya, kecuali yang terakhir. Karena yang terakhir itu memang sifatnya ya ngebantu aja lah. Yang terakhir tuh yang di label ya? Label. Oke. Ya
pengen istilahnya nyelupin kaki aja. Untuk yang dua pertama itu lebih ke sesuai sama umur. Waktu di Prambors itu, ini kan masih muda banget nih. Iya. Ngefans banget dulu kan sama Prambors kan. Umur berapa sih waktu pertama masuk Prambors? Masuk Prambors itu 21 kalau nggak salah. Oh, masih ranum-ranumnya tuh ya. Wah, masih kecambah. Kecambah. Di dunia kerja tuh masih kecambah kayak toge kali 21 ya. Masih kalau sekarang tuh anak-anak masih labil tuh 21. Itu seneng banget masuk ke industri itu. Karena itu udah impian banget untuk anak muda kerja di industri kreatif dan waktunya nggak terlalu mengekang kan. Oke. Ya tadi aku juga cerita akhirnya sampai ke National Program Director. Abis itu di umur 34 ya, di umur 34 itu pindah ke music streaming. Dan itu itu nge-pick up, itu ngebuat si music streaming itu supaya launching di Indonesia. Oke. Jadi umurnya tuh pas tuh di umur segitu tuh untuk yang business driven, ya kan? Dan juga ngebawa waktu itu apa yang udah dipelajarin di radio, di broadcast industry, masuk ke situ, kebawa semua tuh ilmunya tuh. Kebawa semua tapi cuma 20% dipakainya di sana karena emang banyak banget lini yang harus dikerjain di sana. Oke. Apa yang kita punya 100% jadi 20% di situ. Makanya di situ belajar banyak banget di umur segitu. Jadi itu ideal banget emang. Kamu kan juga inget kan pasti waktu pertama kali masuk tuh lumayan ini juga nih, lumayan kayak concern juga gitu karena ini sesuatu yang baru banget. Pantesan pas awal masuk di yang perusahaan live streaming itu kayak stres banget gitu. Untuk rumah tangga kita baik-baik aja ya. Selalu baik-baik aja untungnya karena kita kuat. Widih. Kuat modal. Amin. Yeah. Ini masih inget gak waktu pertama kali di Prambors itu siarannya program apa? Waktu itu program, yang pasti sih program training. Ditaruh di jam gaib. Jam gaib? Jam gaib, weekend dan jam aneh, ya kan? Setelah aku tuh jam gaib tuh kalau pas lagi ada acara, pas lagi momen bulan puasa tuh ada yang sahur. Yeah. Nah pernah juga tuh aku waktu itu di acara sahur itu gitu. Itu sih udah cukup gaib sih, sekitar jam berapa ya? Jam 3 lah. Itu apa sih? Konkan ya? Bukan ya, apa namanya? Kontak kantuk. Iya, lupa nama program. Mulai siarannya jam 3 pagi. Nah, ini disebar dan diputar. Jadi aneh-aneh, hari Sabtu dapat jam 2 sore, terus minggu depannya Sabtu jam 10 malam. Itu untuk bagian dari training, ya kan? Untuk seleksi terakhir. Dan abis itu baru dapat program tetap itu di hari Minggu pagi jam 12 malam. Minggu jam 12 malam. 00.00. Oke. Itu namanya Prambors Ethereal. Berarti dari Sabtu ke Minggu tuh ya? Dari Sabtu ke Minggu. Namanya kok gimana gitu? Ethereal ya? Ethereal itu ya kalau secara gampang artinya ya keadaan yang antara itu. Antara bangun dan tidur. Antara sadar dan gak sadar. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi moodnya tuh lebih ke agak gaib gitu emang. Ethereal tuh lebih ke mood yang agak sedikit gelap gitu. Nah terus siarannya juga dengan mood kayak gitu? Enggak. Siarannya agak normal, cuma pace-nya slow aja ini, voice overnya slow aja, slow medium aja. Isinya apa sih programnya? Konsepnya waktu itu emang sebelumnya itu ada Prambors Dance, acara dance ya, berarti lagunya lagu-lagu clubbing gitu. Kalau nggak salah dari jam 9 sampai jam 12 malam. Nah berarti tugas aku waktu itu untuk ngedownerin. Waktu itu emang ngobrol sama music directornya dan kebetulan kayaknya dari dulu emang suka ngedengerin lagu dengan repertuar kayak gitu. Ya udah lu bawain ini deh. Wah, aku semangat waktu itu kan kayak gimana sih rasanya anak masih muda gitu tahu tentang hal itu dan dipercaya di radio sebesar itu. Nggak ada ngantuk-ngantuknya siaran jam 12 malam sampai jam 2 pagi, malah habis itu langsung cabut lagi jalan. Karena dari jam 12 siang sampai jam 6 sore tidur. Enggak ya? Iya emang kebalik tidurnya. Kepala di bawah. Aduh. Kaki di atas. Aduh. Sambil ini udah koprol. Kok koprol apa sih? Headstand. Itu lagu-lagunya apa aja? Kayak apa aja sih di Prambors Ethereal? Ya mostly trip hop sih. Ada modelan Portishead, modelan Massive Attack, ya Morchiba mungkin. Terus ada juga Cocteau Twins. Banyak lah. Banyak luas repertuarnya. Oke. Berarti emang kayak ngegali tentang repertoire musik tuh pas lagi program itu ya? Atau dari sebelumnya udah emang seneng kayak nyari-nyari info musik gitu? Iya, jadi dulu tuh waktu dari SD, kalau dulu kan kita belinya tuh kaset tape ya, kaset gitu bentuknya, ada 2 buletan gitu buat dimasukin ke radio player, tape player, kaset player. Itu kalau beli kaset gitu, pasti yang pertama dibaca tuh sleeve-nya gitu, dibuka jadi panjang kan, dibaca nih produsernya siapa,
vokalisnya siapa. Terus kalau punya kaset lain, oh produsernya juga ini, oh berarti dia produser ini nih jago ngegarap genre hip hop ya, Rick Rubin gitu misalnya. Jadi emang ada, nggak tahu kebanyakan waktu kali ya. Dulu soalnya kan nggak ada handphone kan. Bener. Jadi antara main ikan cere atau nontonin atau ngebaca kaset sleeve itu, lembaran kaset. Tapi atau tuh ngitungin bajai lewat, nggak ada lagi dulu apa paling. Iya. Tapi luar biasa ya, maksudnya ngelihat kayak lembaran kayak apa sih tuh namanya tadi kamu bilang? Tape sleeve apa sih Tape namanya, lembaran kaset itulah. Itu dilihat produsernya siapa. Kalau aku tuh cuma nyari liriknya. Makanya kadang tuh kalau nggak ada liriknya tuh kesel banget, kenapa langsung dibuang gitu loh. Oh pantesan banyak yang kebuang tuh di Iya kan, di tong sampah rumah kan. Iya karena emang nyari liriknya. Kalau kamu nggak nyari liriknya ya, tapi nyari infonya nih, siapa yang bikin lagunya. Iya. Terus segala macam. Lirik tuh nggak terlalu, itu nomor 2 kalau untuk aku. Oke. Iya. Terus akhirnya dari penyiar ke music director itu gimana ceritanya? Waktu itu momennya tuh pada saat aku siaran sama Darto, Imam Darto, siaran sore. Acaranya tuh namanya Mucho Macho. Itu siaran sore tiap hari stripping. Dan music director datang nih, cuk gitu. Terus nanya, "Kamu mau jadi MD gak?" Karena dia tahu emang tujuan masuk Prambors tuh dulu aku kayak pengen banget jadi MD. Oke. Pengen banget punya otoritas di situ. Karena ngerasa bisa dan ada ambisius ya di situ. Oke. Di saat yang bersamaan ya aku juga seneng banget siaran waktu itu kan, karena siarannya emang iya benar-benar ngembangin talent banget dan juga seru, lucu, fun. Ya kan, dan siarannya waktu itu sama teman seangkatan sama Imam Darto. Nah, Darto kan waktu itu pernah main kesini kan? Oh pernah dia? Iya pernah. Kurang ajar dia. Terus dia bilang, aku nanya kan gimana waktu itu rasanya siaran Mucho Macho bareng Oki. Katanya seneng banget karena akhirnya ketemu temen yang sefrekuensi, dia bilang gitu. Berarti dari kamu juga sama nih ya? Dulu tuh ini agak katro sih. Terserah mau dipotong apa enggak. Aku inget dia sempat ngomong, "Yo, Chemical Brothers," sempat ngomong gitu. Oh bukan Daft Punk ya? Enggak, karena Chemical. Oh. Jadi ya frekuensinya mungkin bisa diambil, ya frekuensi radionya sama, dan juga ya ada sefrekuensi di situ gitu. Oh. Emang cocoknya gue sama Darto emang waktu itu ya kayak gitu udah kalau misalnya. Tapi berarti berapa lama sih Mucho Macho waktu itu? Setahun? 3 tahun. Oh 3 tahun ya, 3 tahun apa 2 lumayan. tahun itu lumayan kalau main lama kok. Dan waktu itu MD-nya ngasih tawaran, kita balik lagi ke cerita kenapa bisa jadi music director kan. MD-nya datang nawarin dan gue juga orangnya agak tertutup emang, jadi gue nggak discuss sama Darto, bahkan sama program directornya juga pada saat itu gue nggak cerita. Ya udah gue terima dengan apa namanya speaknya dia itu yang masuk akal ke logic aku. Ya udah aku terima, dan cukup lama waktu itu jadi MD, mungkin dari 2017 sampai 2011 kali. 2007 sampai 2011. Abis itu jadi program director ya kan? Program director, terus abis itu national program director. Oke. Nah terus kalau balik lagi ke siaran kan tadi kayaknya tuh ngerasa fun banget kan siaran show gitu. Dan sekarang kamu sebagai seorang podcaster, nama podcastnya Wacu Wacu. Ini bertiga kan? Itu berarti kayak talk show lagi gitu kan? Iya kayak talk show. Nah itu gimana? Ya balik lagi ke akarnya, konten secara raw. Jadi ya konten is king, udah nggak ada lagi lain-lainnya. Yang kita buat adalah konten, dan itu yang harus bisa bikin orang login atau mangkal di konten itu. Tapi Wacu Wacu itu sebenarnya apa sih? Karena kan ini namanya catchy ya. Wacu Wacu gitu. Ya jadi dulu emang ada kalau di siaran tuh ada operator siaran, dia biasanya ngebantuin, ada satu orang nih dia biasanya ngebantuin penyiar-penyiar yang males megang mixer tuh, nggak mau self operate. Ada satu orang emang dia punya cacat lidah, jadi dia nggak bisa ngomong lidahnya pendek sama kayak akalnya. Aduh. Jadi dia tuh pengen jadi penyiar, terus dia kadang-kadang mic-nya mati, dia ngomong Wacu Wacu FM with me on the FM gitu. Jadi dia nggak bisa ngomong 102.2. Oh iya. Terus dia ngomongnya jadi Wacu Wacu gitu. Pelesetan dari 102.2 ya, Wacu Itu Wacu. orang cacat lidah ngomong 102.2 ya kayak gitu, udah nggak ada lain, nggak ada bukan, udah. Ya itu dia. Oke. Dan ini podcastnya tuh setiap hari ini ya, create-nya gitu atau? Seminggu sekali, setiap take sebisa mungkin 5 episode, seminggu tayang 2 kali, mulai minggu depan kayaknya mau tayang 3 kali.
Oke. Dengan keadaannya sekarang nih ya, kayak Hmm. kesibukan gitu kan, lagi mulai bikin podcast. Udah berapa episode sekarang? 50 sekian lah. Wow, Yang banyak live sebenarnya. yang live udah 40 hampir 50. Tapi stoknya udah 50 lebih. Live-nya tuh berarti mulai dari tahun 2024 ini kan? 2023. Oh, startnya 2023 ya? 2023. Oke, berarti kan ini kayak lagi hektik-hektiknya. Terus di sisi lain juga sebagai seorang bapak, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami. Kadang tuh suka ngerasa butuh healing gak sih? Enggak. Enggak salah lagi. Aduh. Iya pasti. Arti healing buat kamu apa? Healing, ya kalau secara arti kata itu proses untuk kembali normal berarti. Back to a normal state. Baik itu fisik maupun psychologically. Biasanya kalau butuh healing tuh pas lagi gimana sih? Kayak ngerasa kayak gue butuh healing. Berarti nih, kita lagi ngomongin tentang kondisi mental berarti ya. Biasanya ya standar lah ya kalau misalnya ada pressure dari luar ataupun misalnya ada pressure dari dalam. Pressure itu ada banyak bentuknya. Bisa dalam berupa ketidaktahuan bagaimana menghandle situasinya. Karena itu baru keadaan itu, wah ini baru lagi nih kondisinya nih. Jadi agak sedikit ada pressure atau mungkin banyak pressure-nya. Terus udah gitu stress kicks in kan. Stress kicks in itu kan coping mechanism kan. Itu kan harus di-manage supaya coping mechanism itu tidak merusak badan kita si stress itu. Ya salah satu contohnya misalnya yang paling simpel aja deh. Yang paling simpel tiba-tiba anak ngelakuin sesuatu yang gak sesuai ekspektasi kita. Ya kan? Misalnya kayak kemarin aja tiba-tiba ngilang Timo tuh anak kita nomor 1. Tiba-tiba ngilang dia main rollerblade. Cus hilang. Nengok sebelah sini sedikit, nengok lagi udah gak ada. Berapa menit dicuekin aja dengan kondisi kayak kita orang tua yang percaya sama anak kok. Maksudnya kita percaya he knows best gitu kan. Terus udah 10 menit, 15 menit, 20 menit gak balik-balik nih anak gitu kan. Kamu lihat aku kan waktu itu kan langsung masuk mobil, ngebut nyari. Muter-muter gak ketemu. Itu termasuk ini juga salah satu yang bisa nyerang mental juga. Karena kan kita gak tahu mesti ngapain kan. Untungnya gak berapa lama dianterin satpam balik naik dituntun. Dia naik rollerblade, satpamnya naik motor gitu kan. Ya udah, itu salah satu yang simple. Oke. Iya. Itu salah satu yang simple. Nah ini kan kamu sebagai orang yang dari dulu tuh udah kayak cinta musik lah bisa dibilang gitu kan. Seberapa besar pengaruh musik tuh untuk proses healing kamu? Musik untuk proses healing. Kayak untuk akhirnya nenangin diri gitu kan, nenangin pikiran atau memperbaiki mood gitu. Ya penting. Penting karena musik itu salah satu format yang bisa kita nikmati sendiri. Jadi kita cuma butuh musik dan diri kita sendiri. Itu yang paling gampang. Itu yang paling murah. Nah kemudian ya abis itu tergantung kita. Kan orang ada yang stres dengerinnya heavy metal gitu kan. Semakin konstan gebukan drumnya dia semakin tenang gitu kan. Kalau kamu? Lebih yang tone-nya sesuai sama mood pada saat itu. Kalau misalnya orang sakit pengen sembuh kan biasanya pengen tenang kan. Ya kan pengen sembuh itu biasanya dia pengen tenang, berarti dia butuh ritme yang lebih slower pace dan easy to listen to. Yang gampang aja udah gitu. Cuma kan pertanyaannya genre apa akhirnya yang cocok kan. Dan pakai apa ngedengerinnya kan. Jadi belakangan tuh aku juga sempet beli in-ear monitor yang emang itu bisa lebih nunjukin soundstage dari si musik itu sendiri. Jadi lebih jelas. Itu yang mana sih alatnya? Yang suka dipakai kalau lagi ngedit tuh. Oh, keren itu headphone biasa. Ya, bukan kayak earpiece biasa gitu. Oh ya itu ya in-ear monitor tapi dia lebih bisa ngebelah-belah untuk instrumentalnya. Pinjem Ya udah pakai aja, coba aja. Itu salah satu kalau orang mungkin ya meditasi itu mungkin salah satu bentuk meditasi untuk orang yang ya dengan cara itu kali ya karena dia bisa menemukan satu hal yang lebih dari musik itu sendiri. Karena kan healing itu kan proses yang
orang tuh kan harus konsentrasi kalau healing kan. Iya harus fokus. Harus fokus kan. Nah itu ngebantu untuk fokus juga. Itu ngebantu untuk fokus. Jadi juga. fokus dengerin soundnya aja gitu kan. Sama kayak berbagai elemen yang ada di sound itu, yang ada di musik itu. Oke. Ini soalnya kalau aku lihat, aku intip nih healing anthem kamu kayak semuanya lagu-lagu tenang gitu. Kita mulai nih ke healing anthem pertama. Ada Rise by Herb Alpert. Bener gak sih ngomongnya? Herb Alpert. Iya, Herb Alpert. Herb Alpert. Oke. Ini adalah instrumental lagu musik instrumental gitu ya, written by Andy Armour and Randy Alpert. First recorded in 1979. Tahun lahir kamu. By trumpeter si Herb Alpert ini. Dia tuh trumpeter ya? Trumpeter dia. Released as a single from Alpert's solo album Rise, and the song reached number 1 on the Billboard charts. Wow. Kenapa pilih lagu ini? Dulu di Jakarta itu ada radio jazz. Kantornya itu di Pondok Indah. Bukan yang ARH, kan dulu ada radio jazz ARH namanya kan. Sekarang jadi radio itu kan, jadi grupnya si MNC itu kan. Dulu tuh ARH itu radio jazz juga. Cuma ini bukan radio jazz yang itu. Oke. Ini radio jazz lain. Kantornya lupa namanya. Lupa namanya apa. Itu tahun 98 kok nggak salah. Oke. Itu kantornya di Pondok Indah. Kantornya tuh kayak rukan gitu, rumah kantor gitu. Mereka nyawa rumah. Dan mereka tuh putar lagu-lagu jazz yang emang bener-bener itu nggak diputar di radio lain. Ada Cassiopeia, ada Jim Saku dan lain-lain lah ya. Dan ini salah satu lagu yang waktu itu ngedengerin melodinya tuh langsung seperti ya terkoneksi gitu kuping aku dengan si melodinya si Herb Alpert ini. Dan nungguin banget kan, kadang-kadang tuh penyiar tuh ngeselinnya kalau misalnya lagu diputer dia nggak ngasih tahu kan siapa yang ngebawain kan, itu punya siapa kan lagunya kan. Sekarang enak udah ada Shazam. Sekarang enak tinggal cari liriknya di Google ketemu gitu. Dulu mulu mencari di mana dulu? Iya, tapi dulu sempat juga ada aturan, nggak tahu ya di radio kita sih sempat ada aturan dulu kalau kita harus nyebut lagunya. Sempet tuh ada aturan gitu. Tapi habis itu aturannya cuma temporary doang. Iya, emang orang nggak peduli juga mungkin kebanyakan, yang penting lagu aja udah lewat. Cuma kan kalau yang pengen tahu siapa dan pengen memiliki itu benda lagunya itu kan dia harus tahu kan siapa kan. Akhirnya disebut sama penyiar ya Herb Alpert ya kan. Dan itu juga nggak bisa langsung dapet karena susah nyari barang, nyari CD atau kasetnya. Ya akhirnya kebantu sama ya ada dulu kan peer to peer streaming itu, nanti aja deh ceritanya, mungkin ada pertanyaan yang berhubungan sama itu. Tapi intinya lucunya begitu sempat googling dulu lagu ini itu kamu sempat sebut tadi. Lagu ini nih jadi nomor 1 di salah satu chartnya Billboard. Itu Hot 100 atau apa gitu aku lupa. Itu di tanggal tahun aku lahir. Iya, makanya 1979. Tanggalnya di tanggal itu juga. Oh, tanggalnya nggak ada nih di info yang aku inget banget waktu itu tanggalnya tanggal itu. Jadi kayak oke, gitu. Oke. Jadi kamu lahir soundtracknya lagu ini gitu ya. Aku lahir itu lagu jadi nomor 1. Jadi lagu itu ya beresonansi lebih lah. Manusia tuh kan suka melebih-lebihkan sebuah informasi dan connecting the dots kan. Tapi kalau emang connect, ya nggak apa-apa. Jadi beresonansi lebih gitu. Jadi itu lebih kayak kadang-kadang kalau misalnya ada aja setahun tuh pasti 2-3 kali dengerin lagu itu, pasti ada kesimpan di belakang pikiran. Rasanya pas dengerin lagu ini lagi tuh gimana? Soothing. Kayak rasanya ya emang ini lagu gue pantas nih dengerin ini lagu. Karena keterbatasan kita gitu ya, nggak bisa muterin lagunya, jadi wajib sih dicari tahu tuh ya Herb Alpert yang judulnya Rise. Rise banget lagi kan. R-I-S-E, bukan nasi ya, ini bangkit. Iya, bukan Rice. Nah, yang aku tahu juga kamu ini kan sangat sensitif ya sama suara, ya kan. Kalau lagi tidur aja kayak semacam ada benang jatuh tuh kamu langsung kayak bangun gitu. Terus kalau lagi di restoran, misalnya lagi makan terus musiknya tuh kayak nggak sesuai gitu kan sama ambience, kamu juga kadang suka ada aja komen gitu. Nah itu dari kapan sih kayak gitu? Apa dari kecil kayak gitu? Atau pas baru nikah justru? Lupa ya, tapi kayaknya udah lama itu deh. Itu kita bahas yang sensitif kalau misalnya kita lagi tidur ataupun lagi ngerjain hal lain dulu ya. Jadi aku sempat baca kalau ya memang ada manusia yang masih mewarisi sifat itu dari nenek moyangnya. Dan itu dibilang, ada yang bilang itu ADHD,
ada yang bilang kan attention deficit, soalnya kita susah untuk fokus. Oke. Ya kan? Kalau misalnya mau kerja nih, tiba-tiba dengar ada kayak tikus lewat aja langsung nengok. Ya kan? Ada kayak ngelihat di balik sini ada kayak yang lewat, nengok, gampang ke distract. Ya aku sempat baca itu ternyata itu masih warisan dari nenek moyang kita yang dulu mereka kan hunter kan. Iya. Mereka nggak punya rumah, tinggalnya di goa, tinggalnya di atas pohon, ya kan. Jadi mereka perlu stay alert. Ada bunyi apapun tuh mereka pasti nengok, ngelihat ada apa di semak-semak gitu supaya mereka tahu apa yang mengancam kehidupan mereka untuk well-being mereka juga supaya mereka survive kan. Jadi masih banyak orang yang masih mewarisi sifat itu. Jadi kalau mungkin asal-asalan analisa asal-asalan, ya gue masih orang yang rada purba gitu. Karena masih belum lewat, itu belum terovercome. Sementara orang lain ada yang fokus. Kamu kan termasuk fokus kan. Kalau bisa ngerjain sesuatu tuh udah ngerjain aja gitu. Sementara kalau aku yang gampang ke distract. Termasuk musik juga ya. Kayak kamu tuh kayak bisa kayak punya insting aja gitu. Nih kurang tepat nih musiknya nih untuk kita sambil makan, untuk di restoran kayak gini kayak musiknya gak pas nih, terlalu ngepop nih apa segala macam. Kalau itu gimana? Karena emang udah terlatih untuk menyesuaikan musik dengan ambience, dengan kayak situasi yang kegiatan yang kita lakukan. Atau emang itu kayak udah talent gitu, kayak udah bakat aja dari lahir. Ya setiap orang punya preferensi masing-masing lah ya. Cuma kalau kita ngomong tentang musik itu kan udah pasti soundtrack kan. Musik itu udah pasti soundtrack. Dan juga kalau misalnya kita dine in gitu, fine dining misalnya. Kayak terakhir kita makan di sebuah tempat di area deket Sudirman situ. Kita bayar sejumlah uang. Kita bayar sejumlah uang itu untuk menikmati seluruh paketnya. Ya kan? Mulai dari pelayanan, mulai dari meja dan juga peletakan utensils-nya. Yang pasti kualitas makanan dan juga semua itu harus dikemas dengan ambience, dengan suasana kan. Dan musik tuh kan yang support suasana banget, karena kita sambil makan itu kita ngelihat pakai tangan, pakai mulut makan, kuping ngapain ngedengerin kan. Ya kan? Kemarin aku inget banget lagi nikmatin gitu, terus tiba-tiba lagunya lagu pop bubblegum R&B gitu. Gak masuk banget. Makanya langsung nggak ketelen dong makanannya. Makanannya ketelen, cuma nggak sempurna jadinya kan. 5 sehat susah sempurna jadinya. Makanya aku langsung komplain ke kamu, dan kamu udah nggak aneh dong kalau aku komplain kayak gitu. Aku komen kayak gitu pasti kamu nggak aneh kan. Kayak ya udah itu everyday life aja untuk kamu. Itu salah satunya, karena itu semua tuh sebuah art. Ya sih, gue bukan so tahu sih nih. Ya masak aja kan tuh art ya kan, terus nyajiin sesuatu itu art. Lagu itu juga art. Hospitality business art juga gitu. Wah, kayaknya harus punya hospitality business sendiri deh. Bisnis rumah sakit. Aduh, hospital itu. Oh ya, sorry. Temen-temen ngomong belibet. Enggak, aku malah yang kupingnya rada budak berarti. By the way, tapi kayak gitu tuh ngeganggu gak sih? Kayak misalnya oversensitive gitu. Aku sih gak bilang itu oversensitive ya. Sensitif aja, atau mungkin guenya gak sensitif. Karena gak semua orang kayak kamu gitu. Banyak yang kayak aku, tapi banyak juga yang enggak. Jarang aku nemuin. Kayak misalnya aku makan nih sama keluarga, sama temen, saudara gitu ya. Gak pernah ada yang komen gitu. Ya soalnya aku berasal dari keluarga yang purba emang sih. Gak gitu juga. Bokap nyokap kamu gak gitu. Ngeliatnya lebih positif. Jadi segala informasi yang datang kita gak kelewat. Dan juga kita lebih aware. Kalau misalnya di rumah ada bunyi, misalnya percikan apa gitu, jadi oh ini kebakaran nih misalnya kayak gitu. Untuk hal itu it's a blessing ya. Ngeliatnya positif. Tapi kalau lagi tidur nyenyak terus tiba-tiba kebangun, ya tadi malam aja kayak gitu aku. Ya itu nggak terjadi setiap hari, tapi emang harus di overcome sih untuk khusus yang tidur ya. Untuk yang tidur sih harus di overcome memang. Ngeganggu kalau itu ngeganggu banget. Berarti tidurnya harus peluk istri lebih erat kali ya. Oh pasti lah. By the way, ada yang bilang juga loh kamu itu adalah kamus musik berjalan. Jadi waktu itu kayak aku posting apa gitu lah ya, seputar siaran radio gitu. Terus ada yang komen gitu, Mas Oki apa kabar? Dia kan kayak kamus musik berjalan gitu. Pendapat kamu gimana? Siapa tuh, so tahu banget. Dia inilah pendengar lah, aduh pasti. Iya dulu, ya mungkin ada beberapa yang bilang kayak gitu juga. Kan nggak semua orang juga dapat privilege untuk kerja di sebuah media broadcast yang emang waktu itu Prambors tuh music driven. Orang tuh dengerin Prambors dulu pasti pengen tahu musik
lagu baru tuh apa yang diputar sama Prambors. Karena dulu tahun 70-an 80-an pun mereka tuh, kalau aku dengar ceritanya mereka tuh nitip vinyl piringan hitam sama pramugari yang terbang ke Belanda gitu kan. Mereka dapat paling pertama nih berarti nih. Diputar terus, dan itu berjalan terus juga sampai tahun 2000-an. Ada CD yang khusus dipesan dari Amerika untuk semua single yang dirilis di dunia musik ini, di dunia musik internasional dan internasional Amerika Eropa ya. Jadi emang ya waktu itu anak-anak Prambors dapat privilege untuk dapat informasi itu. Yang seneng dia bakal konsumsi sebanyak-banyaknya. Dan juga majalah Billboard juga dulu langganan. Ditambah dengan majalah lokal. Kalau ada waktu pasti baca. Ya mau gak mau itu jadi ya tiap hari makan tempe sama tahu ya jadi sehat lah gitu kan. Jadi bergizi itu informasi. Jadi kebetulan kalau misalnya orang mungkin nanya apa, bisa jawab. Jadi ya terbentuklah persepsi itu. Dan untuk sekarang sih enaknya semua orang bisa jadi seperti itu ya. Karena informasi itu tinggal ya ada di sini udah. Iya, udah ada streaming music segala macam. Bisa dengerinnya gampang banget. Kamu sendiri gimana rasanya ketika musik tuh udah bisa segitu mudahnya gitu untuk dicari tahu? Bahkan kan udah ada alat pendeteksi juga kan. Kayak misalnya di tempat umum gitu pengen dengerin lagu apa. Ini lagu apa sih? Bukan pengen dengerin, maksudnya kayak pengen tahu nih sebenarnya lagu apa sih yang diputar udah gampang, ada aplikasinya macam-macam. Itu ya selalu pisau bermata dua. Excitementnya jadi hilang. Kalau dulu tuh gue mesti naik Metro Mini ke Aquarius. Kalau nggak ada mobil waktu itu di rumah ya, mesti naik Metro Mini ke Aquarius Mahakam. Nanya lagu yang udah diputar di RCTI waktu itu apa atau di MTV, nggak nemu, disappointed, pulang, kecewa. Tapi begitu dapat senangnya minta ampun, dipegang terus tuh kaset sama yang sleeve yang aku bilang tadi tuh, sampai hafal tuh semuanya isinya, semua lagunya hafal. Kalau sekarang enaknya lagu yang dulu nggak bisa dipunyain itu kita punya sekarang, tapi excitementnya jadi hilang karena jadi hoarding kita, jadi penimbun, ngerti gak? Jadi penimbun audio digital. Nggak enak kayak itu. Oke. Ini masuk ke healing anthem kedua, At the River by Groove Armada. Dirilis tahun 97 dari debut album mereka Northern Star. Dan ini pakai sampelnya Paddy Page yang Old Cape Cod tahun 1957. If you find of sand dunes and salty air. Fales, aku tahu fales suara aku. Enggak ya? Bagus ya? Quaint little villages here and there. Ya. Itu nggak ada di bagiannya Groove Armada. Coba tadi apa yang kamu nyanyiin? If you find itu of ada. sand dunes and salty Itu di bagian Groove Armada. Quaint little villages here and there Ada juga. Yang if you want to spend an evening you want to stay itu nggak ada. Iya. Jadi cuma kayak sedikit aja partnya si Paddy Page yang Old Cape Cod ini dipakai. Gimana, kenapa pilih lagu ini? Ya dulu kan kalau cerita dulu nih ya. Dapat lagu ini juga dulu dari peer to peer MP3. Berarti piracy. Dengerin satu albumnya, wah ada nih, kok mereka bisa bikin lagu chill out. Udah waktu itu seneng aja karena tunggu deh, peer to peer MP3 tuh dulu ada LimeWire namanya. Oh, LimeWire. Ada LimeWire kan. Dapat lah tuh itu. Karena kan itu album kan sebenarnya rilis waktu aku SMA. Cuma kan duit terbatas dong, harus dipilih banget yang mau beli apaan kan. Itu nggak kebeli. Habis itu ngebajak ya kan. Ini jangan ditiru lah. Habis itu file udah dibuang kok, nggak disimpan sampai sekarang. Ya intinya dengerin satu album, wah ini keren juga nih. Dulu nggak tahu tuh namanya chill out. Wah keren banget nih lagunya, down gini kan. Udah ada tuh referensi itu. Nah dulu namanya anak muda kan ya, habis kegiatan malam minggu atau keluar mana yang sampai pagi gitu kan, terus badan rasanya nggak enak, kayaknya pengen santai. Ini salah satu lagu go to untuk down session itu. Jadi dulu itu kita balik ke cerita sebelumnya ya. Jadi dulu itu di rave party di Jakarta itu ada yang namanya Jack Move dan juga beberapa rave party lainnya. Dulu tuh mereka ada sebuah tempat khusus itu namanya Chill Out Tent. Tenda chill out. Yang diputar lagu-lagu kayak gitu. Itu udah missing art tuh sekarang tuh. DWP nggak ada kayak gitu-gituan. Itu enak banget. Ada yang apa namanya bean bag, bean chair apa namanya? Tapi rame nggak di tempat itu?
rame, Justru rame. lumayan rame. Padahal kan orang ke situ pengen kayak wah, Iya kalau udah party gitu kan. kalau misalnya mereka udah datangnya dari jam 8 dan tenaganya udah habis jam 1 kan mereka pengen chill di situ dong. Iya. Berarti mungkin ramenya di jam 1-an Jam gitu 1, ya. jam 2, jam 3 kan selesai jam 5 kan, jam 5 jam 4 kan. Itu perfect banget waktu itu. Dan musik-musiknya kayak gitu. Jadi ya ini salah satu go-to-nya sih. Melodinya bagus, drum sample-nya keren banget. Ya udahlah kalau cerita lagu ini bisa sampai besok kali nggak kelar-kelar. Sampai dijadiin soundtrack kawinan ya kan. Nah ini kan kamu juga kayak suka sama sesuatu yang vintage ya gak sih? Kayak misalnya film-film zaman dulu, terus kayak tempat-tempat bersejarah tuh kamu kayak suka banget. Ini gimana ceritanya, emang dari dulu kayak gitu atau kayak ada certain moment yang bikin kamu gue kayaknya into vintage banget nih gitu? Kalau dari awal banget sih dulu mungkin gara-gara bokap tuh seneng dengerin The Beatles kali ya. Seneng dengerin The Beatles, makanya kebentuk melodi yang bagus itu seperti itu. Kebayangkan psychedelika popnya The Beatles tuh apa kan? Ya aku sih gak ngefans sama The Beatles, albumnya juga gak punya. Cuma udah kebentuk mungkin dari kecil. Itu satu. Terus yang kedua, untuk lagu itu pernah kebayang gak sih mereka yang ngebuat lagu pop di tahun 40-an, 50-an, 60-an itu referensinya gak ada. Referensinya itu mungkin Beethoven sama Mozart. Jadi mereka ngebuat melodi yang itu belum ada, bukan, mereka came up sama structure melodi yang sebelumnya itu belum ada. Kayak tadi disebutkan Patti Page, Old Cape Cod. Itu belum ada lagu kayak gitu, nyanyinya kayak gitu tuh belum ada. Terus misalnya lagu-lagu yang klasik zaman dulu kayak apa, lagu-lagunya Tom Jobim misalnya kan, Girl from Ipanema, atau lagu-lagu klasiknya, ya banyak lah gitu. Itu belum ada melodi seperti itu. Jadi itu tuh bener-bener pioneer mereka. Dan sama halnya seperti film. Film itu, ini kerennya film nih. Lagu juga sih. Kalau misalnya kita nonton film tahun 60-an, 70-an, itu mereka tuh bisa nge-capture momen pada saat itu, kebawa pada saat kita nonton. Contohnya yang paling pop culture aja deh, begitu nonton The Godfather, itu berasa banget tuh grainy-nya dan situasi pada saat itu tuh waktu mereka ada di Italia tuh berasa tuh gerahnya tuh. Dan berasa banget waktu itu tuh semua hal tuh simple banget. Ini yang pengen di-highlight juga. Tahun-tahun itu semua itu serba simple. Manusia belum ada berapa, 4 miliar sekarang ya. Simple tuh maksudnya kayak lebih apa ya? Simplistic life. Oke, ya nggak ada teknologi terbatas juga salah satunya. Terus mungkin populasi juga nggak sebanyak sekarang. Dan problem tidak sebanyak sekarang, ya kan? Jadi tuh seneng lihat ke masa itu, mengenang yesteryear, yang bisa di-relive lagi dengan nonton film ataupun ngedengerin lagu-lagu itu. Dan film itu pun juga mereka pioneer kan? Ya terlepas dari misalnya Godfather diangkat dari novelnya Mario, siapa namanya, Mario Puzo ya, lupa aku juga. Ya, tapi kan itu pioneer banget film itu. Jadi keklasikan itulah. Dan kalau misalnya tanya tentang tempat bersejarah, aku ingat waktu itu kita ada di luar Jakarta kan, ke sebuah museum yang gede banget. Tempat sejarah itu mereka bisa komunikasi dengan dimensi yang terbatas. Kalau lukisan tuh cuma 2 dimensi ya, patung 3 dimensi, ya kan? Dengan keterbatasan itu tuh kita bisa dig ke dalam situ, malah dapat lebih banyak detail ya daripada nonton yang 3D, 4D apa, malah lebih dapat. Jadi di simplicity itu tuh dapat kompleksitinya dapat. Ya karena mungkin kita juga mengamatinya sambil hening gitu kan, kayak nggak ada mediumnya kayak suara, terus nggak ada benda bergerak segala macam. Iya. Jadi kita bisa lebih silent ngamatinnya, dan somehow akhirnya kayak dapat essence-nya gitu dari si artisnya ketika dia bikin karya itu. Itu dia. Ya gak sih? Bisa nangkep spiritnya. Ini gue bukannya so artsy sih ya, bukannya so nyeni banget. Cuma kalau suka ngelihat ya gue suka. Maksud gue mau bohong kalau gue suka, ya kan? Iya. Makanya waktu itu kita di museum itu sampai mau tutup loh. Oh ya? Lupa. Mau tutup. Soalnya kayaknya masih terang waktu itu kan di Louvre. Gimana sih cara nyebutnya? Louvre apa Louvre sih? Ya itulah ya. Yeah. Sorry nih ya orang-orang Prancis kalau kita salah nyebutnya. Mau tutup.
Dan waktu itu masih terang, mungkin karena panjang ya, mereka dapat terang ya. Ya kayak gitulah. Kalau bisa ke situ lagi sih seru banget sih. Yuk, let's go berangkat. Pakai soundtrack lagu yang healing anthem ketiga kamu nih ya, Apache by Scripture by French Canadian Jean-Pierre Isaac. Pas kan, Jean-Pierre nih kayaknya orang Prancis ya? Iya, bisa Prancis, bisa Kanada. Nah, karena kan emang culture-nya ini French Canadian sih, udah jelas banget di sini. Mereka Apache. dual citizenship biasanya. Iya, judulnya Apache. Ini gimana sih lagunya sih, aku denger syahdu banget sih lagu ini, bener-bener kayak kayak soothing, terus jadi kayak relief gitu, kayak lega aja dengernya. Gimana bisa tahu lagu ini? Dari LimeWire juga kah? Enggak. Waktu itu di tahun 2000-an awal itu dunia tuh terserang sama chill out wave, kalau kamu inget. Banyak orang yang tergila-gila sama musik chill out. Makanya kompilasi chill out tuh di Distara, di Aquarius tuh banyak banget. Salah satunya yang paling terkenal waktu itu pasti banyak yang tahu juga. Kalau nggak ada yang tahu ya kita infoin sekarang. Itu namanya Cafe Del Mar. Oh, Cafe Del Mar. Cafe Del Mar, aku lupa ini dari volume 7 apa 8, 7 atau 8 itu ya. 7 apa 8. Ya pokoknya dari kompilasi itu ya. Itu gateway yang perfect banget untuk orang pengen dengerin music chill out. Dan aku dapat lagu itu. Itu lagunya tuh simple banget. Cuma ada gitar sama string. Mungkin ada synth sedikit. Dan komposisinya tuh naik dan nadanya minor. Ya kan? Belakangnya ada ambience. Jadi itulah lagu chill yang perfect banget menurut aku. Dan itu lagu go to juga kalau misalnya pengen santai di jam-jam pagi itu. Waktu itu dapatnya tuh belinya asli waktu itu. Dan mahal banget. Beli di mana? Di Jakarta, Indonesia? Di Jakarta. Oh, ada ya. Enggak, sekarang CD kayak masih ada deh. CD masih kompilasi ada. Itu ya. Kompilasi itu. Dan ya udah, itu salah satu lagu juga yang kalau setahun berapa kali itu pasti di mobil lagi macet banget, pengen tenang, udah dengerin Scripture Apache. Oke. Ini kan kayaknya kamu kalau ngejelasin sebuah lagu tuh bener-bener lumayan detail dan kayaknya pakai perasaan banget, pakai passion banget deh gitu. Ada gak sih kemungkinan kamu akan bikin lagu kayak gitu juga gitu? Since kamu kayak bisa tahu detailnya, bahkan nada-nadanya gitu sampai minor, terus belakangnya ada ambience apa segala macam. Kayak paham banget gitu. Ya, ada gak sih keinginan gue pengen deh bikin lagu kayak gini? Itu sih so paham aja sebenarnya sih. Itu pemahaman lumayan basic aja. Cuma kalau misalnya pengen bikin ya pasti pengen bikin. Cuma kan paling susah kan begitu eksekusinya kan. Karena sekarang lagi banyak ngerjain yang lain. Dari dulu tuh gak kesampean, dulu kerja di radio aja. Punya band-band gue tuh gak dikasih jatah sama MD-nya untuk lagu yang dimainin gitu kan. Jadi gak dapet jatah ini ya, jam gak dapet jatah on air. Mungkin juga karena bandnya kejelekan kali ya. Ya udah, terus saat ini yang diperluin tuh ya udah just do aja udah sebenarnya. Begitu ada waktu luang, udah pegang tuh alat, kerjain aja sebenarnya. Jelek bagus yang penting kerjain aja dulu. Nah, yang berikutnya ini band nih, Healing Anthem keempat, And So I Know by Stone Temple Pilots. And so I know. Nyanyi dong. Liriknya aja kali ya. Iyalah. It began again, never be the same, and with that I said. Itu lagu zaman SMA. Lagu-lagu tuh dari tadi gak ada yang lebih dari tahun 2000-an ya kayaknya tuh ya. Iya, kayak lagu lama semua nih. Kalau Groove Armada itu 97. Kayaknya iya 97 ya. Kalau Apache ini lebih lama lagi. So I Know 94 atau 95 gitu. Iya. Dan dia datang ke sini ya tahun 2011. Kita nonton bareng nih konsernya. Kita nonton bareng nih konsernya Stone Temple Pilots. Itu agak gak terkenang sih, walaupun ngefans banget dari SMA. Karena kan tahun 2011 itu udah 15 tahun bahkan dari pertama kali mereka muncul. Album pertamanya mereka tuh apa sih, lupa, Purple apa Core gitu. Udah dapat Scott Weiland yang basian kalau menurut aku. Ya keren sih keren, cuma yang waktu SMA tuh Scott Weiland pada saat itu kalau nggak salah dari album A Tiny Music from Vatican Gift Shop kalau nggak salah tuh si And So I Know. Scott Weiland yang masih benar-benar Stone Temple Pilots banget. Jadi agak kecewa waktu itu. Cuma kita balik lagi ke lagu ini. Iya, kenapa pilih yang And So I Know ini? Scott Weiland gak pernah ngebuat Stone Temple Pilots gak pernah ngebuat lagu setipe ini lagi.
Nggak pernah mereka ngebuat lagu tipenya seperti ini, dan menurut aku sebagus ini juga, semua lagunya bagus-bagus, tapi yang sebagus ini belum ada lagi udah. Ini kayaknya benar-benar yang paling bagus menurut aku sih. Liriknya cerita tentang seseorang siap untuk menerima perubahan, dan perubahannya itu positif kelihatannya. Dan dia ngomong ke diri sendiri lah ya. Dan melodinya itu juga Robert sama Dean ya, gitaris sama basisnya, agak sedikit ada bosanya ya kalau nggak salah ya. Ya itu benar-benar bukan kayak Stone Temple Pilots jadinya. Kayak bayangin aja kalau misalnya Foo Fighter nyanyi sama Norah Jones tuh, ya kan? Nah itu zaman dulu tuh Foo Fighter zaman dulu tuh Stone Temple Pilots sudah ngelakuin itu, switch style gitu, dan lagunya bagus banget. Kalau ada kesempatan coba deh, yang mungkin lagi ngeliat, coba deh. Iya, So I Know ini, dan dia kayaknya nggak bawain ini, dia bawain nggak sih pas konsernya 2011? Seingat aku nggak bawain. Nah selanjutnya nih, Best Music Concert. Kalau tadi kan kamu bilang Stone Temple Pilots tuh konsernya menurut kamu itu kayak Scott Weiland versi basiannya lah gitu, karena udah tahun 2011 juga kan, sementara kan lagi naik-naik banget tahun akhir 90-an tuh. Iya. Nah kalau Best Music Concert yang pernah kamu datengin tuh apa? Gorillaz kayaknya. Gorillaz kayaknya. Yang di Hong Kong. Gorillaz di Hong Kong, kita nonton bareng kan. Yang Plastic Beach ya tahun 2010. Plastic Beach ya. Di Hong Kong, terus Hong Kong itu tuh kalau nggak salah terjemahan bebas itu artinya dari bahasa artinya fragrant harbor, pelabuhan yang wangi. Kebayang nggak? Ingat nggak waktu itu mereka pakai kostum apa? Kayak pirates gitu sih. Sailor. Kostum sailor. Damon Albarn pakai garis-garis, dia pakai captain hat gitu, captain pelaut ya. Yang lainnya juga pada pakai itu dipaduin sama warna hitam. Kebayang nggak Gorillaz lagi tur Asia Australia, mendarat di Hong Kong sebagai sailor, pakaiannya kayak gitu, terus mereka perform di depan kita ngebawain kebanyakan lagu dari album itu. Dan keren banget, dan nggak, waktu itu aku lagi nggak enak badan. Cuma di konser itu tuh tiba-tiba udah selesai aja tuh konser. Lewat begitu aja cepat, karena sebegitu enjoyable-nya. Ya itulah musik emang, dan performance art banget emang. Konsepnya kayak menurut aku kuat banget sih. Terus dia juga banyak kolaborasi kan di album itu kan. Banyak kolaborasi. Sama Little Dragon, ada Lou Reed, terus sama Snoop Dogg juga. Jadi dan juga mereka tampil big band, ada brass sectionnya, ada trompet segala, ada percussion, full band banyak banget. Kayak rame banget, gambreng tuh ada di situ tuh. Iya, itu terkenang banget sih. Selain itu ada lagi nggak? Dan itu juga konser mereka yang mereka live orang, bukan yang kayak zaman dulu waktu muncul di MTV tuh, yang dipakai screen terus ditembak grafik gitu, moving graphic. Jadi, yang di sini juga di Jakarta. Jadi kelihatannya, gitu kan? Jadi kelihatannya monkey 3D, Murdoch ya. Nah itu ngeliat Damon ya seneng banget lah. Kita masuk ke Healing Anthem kelima, Swollen by Band featuring Zoe Johnston. Band adalah electronica act ya from Nottingham, England. Dan Swollen ini dari debut studio album mereka, Programmed to Love. Wow, yang rilis tahun 2000. Dan lagu Swollen ini featuring Zoe Johnston, Grammy nominated British singer songwriter dari Nottingham, England juga. Kenapa pilih ini? Tema lagunya dia mengidentifikasikan cinta itu sesuatu yang membengkak dan akan terlahir lagi dalam bentuk yang mereka sukai gitu. Unik banget ngebuat angle dari situ. Itu karena ya kan aku bilang ya, lirik itu nggak terlalu matter untuk aku. Cuma begitu dia bilang swollen ini apa sih, bisul apa gimana sih, bengkak gue pikir kan. Tapi ternyata itu dia menganalogikan itu sebagai cinta yang membesar, membengkak gitu. Dan juga ini lagunya lagu chill out, down tempo. Semuanya down tempo sih dari tadi nih emang. Lagunya down tempo, aransemennya juga kayaknya band nggak banyak bikin lagu bagus deh. Kayaknya cuma 1-2. Ini salah satunya. Liriknya nih, with you in my garden, it's more peaceful inside. I don't need anything else to make me feel alive. You electrify me, and I want to be in your arms for always. Aku lupa nadanya, tapi aku udah nulis ini ya liriknya. Iya sih. Dari liriknya juga kayak apa ya, deep,
Terus dia ngambil angle love tuh dari sudut pandang yang gak biasa gitu. Dia menggambarkan sesuatu positif dari kata-kata yang kontradiktif. Swollen itu kan artinya negatif kan, membengkak gitu kan. Terus dia gambarin juga, gue gak bisa hidup tanpa lo. Cinta lo tuh berasa seperti getaran listrik gitu kan. Our love is swollen, made of the quietest shade of loud, holds me like an anchor, floats just like a cloud. Iya kan, Gitu. itu membengkak, cuma itu menjadi kekuatan untuk mereka, jadi anchor. Itu kontradiktif banget kan. Jadi situlah. Tapi daya tariknya di situ justru ya. Di situ emang. Nah, gimana pendapat kamu nih ketika ada orang yang bilang kalau musik itu haram? Kan sempet tuh rame kan. Ada aliran tertentu lah yang bilang musik itu haram gitu. Sementara ya kamu banyak banget dapat inspirasi, bahkan dapat momen healing tuh dari musik juga gitu. Ya itu kan aku. Maksudnya orang yang bilang haram selalu ngobrol aja sama Maher Zain. Maher Zain kan bikin musik kan. Ya kan. Iya, pendapat kamu gimana gitu? Ada yang bilang gitu kok kayak, ya emang itu pendapat aja sih ya. Iya, itu lebih kayak mendingan ya kalau bahasa Inggrisnya, kalau kita boleh pinjam istilah bahasa Depok ya, I would touch it with a 10-foot pole. Kayak ya udah dari jauh aja udah nyentuh-nyentuhnya gitu, nggak mau singgungan sama itu, karena ya nggak masuk sih di logikanya, nggak masuk di aku kalau misalnya bilang musik itu haram. Karena dari experience kamu tuh justru kayak musik apa ya, moves you aja somehow gitu ya nggak sih? Iya, dan juga ada inspirasinya juga di situ. Nah, ketika waktu kamu kerja di perusahaan live streaming music gitu, challenge-nya apa aja sih pada waktu itu? Challenge-nya adalah Indonesia emerging market. Maksudnya musik yang dikonsumsi itu pasti musik bajakan. Bisa dibayangin nggak? Launching sebuah produk yang lo harus bayar untuk ngedengerin musik. Ngedengerin musik lo, bukan memiliki musik. Itu nyewa lo itu. Ya kan? Makanya tantangannya adalah gimana supaya waktu itu harganya sesuai dengan kantong orang Indonesia. Makanya banyak dikasih gratisan, banyak dikasih perks-nya, banyak dikasih ya dapat ini, dapat itu, banyak kuis dan lain-lain gitu kan. Dan juga dulu kelihatannya industri musik Indonesia dari sisi labelnya pun itu masih sedikit abu-abu tentang licensing. Karena aku ingat banget nih, pertama kali kerja di minggu pertama, tiba-tiba dihubungin orang, ayo kita ketemu di Pacific Place, konten gue naik, lo nggak pakai izin. Terus datang gitu ke Pacific Place, aku berdua sama ada satu director operational dan satu director marketing. Ketemu sama Koko tatoan gitu, baju dibuka kelihatan ada tatonya, dan orang itu emang lumayan terkenal lah di musik Indonesia. Ditanya, ini kenapa bisa ada di situ, kan lu nggak bayar ya, lu nggak ada izin gitu. Ternyata ya kita sebut aja inilah, misalnya ada penyanyi namanya A. Penyanyi namanya A, dia itu merilis banyak single, dan singlenya itu ada di kompilasi, ada yang di album. Yang kompilasi dimiliki sama label ini, yang di album yang dimiliki sama album ini. Dan benar ternyata itu salah pengertian, karena aku ngomong sama pemiliknya waktu itu, record labelnya Musika. Enggak, itu emang udah Jux, emang udah ada ini, dan itu konten dari kita gitu. Jadi kayak gitu tuh yang ngebuat kayak bener-bener di luar dugaan banget ya. Iya, bayangin kan, belum menguasai fieldnya banget, tiba-tiba ketemu orang, lo ngaco lo, turunin langsung. Kan keder juga kita kan, nggak bisa oke ya udah, ini kita coba discuss dulu internally, nanti kita akan kabarin keberatan dari mana aja. Nah, lagu-lagu yang tadi kamu pilih itu ada nggak sih di live streaming music itu? Ada. Ada. Jadi emang kebanyakan kan memang pemilik konten itu submit konten mereka ke label mereka, dan label mereka itu langsung submit ke either ke content aggregator atau langsung ke si music streamingnya ya. Kalau sekarang mungkin Apple Music gitu ya. Nah, lagu berikutnya nih, healing anthem ke-6, Days of Wine and Roses by Henry Mancini. Days of Wine and Roses ini judul film American Romantic drama ya, tahun 62 ya. Yang music composernya tuh adalah si Henry Mancini ini. Dan ini berarti kayak soundtracknya juga gitu kan? Kenapa pilih ini? Kok tahu aja sih ada lagu yang ini? Sebenarnya sih tahu Henry Mancini pertama kali ya gara-gara dulu tahu, oh ini ternyata Warkop DKI ini lagunya ngebajak lagunya Henry Mancini atau yang Pink Panther gitu kan. Emang iya, yang mana sih? Terus
tenet tenet Oh, tenet teret, ya. teret, 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 Nah dari situ teret. terexpose nama Henry Mancini kan. Oh, oke. Henry ya. Mancini terus juga terexpose dia Hmm. tuh akhirnya jadi tahu dia tuh komposer musik yang emang bener-bener main di segala lini gitu. Dia juga ngebuat soundtrack film horor, Hmm. The Experiment of Terror kalau nggak salah judulnya. Mhm. Lagunya sebegitu serem judulnya, cuma melodinya keren banget. Nah di situ makin kayak wah nih Henry Mancini emang legend banget, emang sih dia orang keturunan Itali, kewarganegaraan Amerika Serikat kan. Dan waktu itu dapat langsung lagunya The Days of Wine and Roses. The Days of Wine and Roses. Dari judulnya aja udah kayak gue bakal suka nih lagu nih. Wah ternyata bener vokal patternnya tuh itu yang aku bilang klasik tadi. Makanya kalau orang mau buat karya tuh udah coba simple aja deh, nggak usah terlalu banyak manuver deh. Itu tuh melodi keren banget gitu, dan liriknya juga bagus banget. Justru yang kayak klasik simple itu tuh yang kayak emang everlasting ya. Kayak nggak akan pernah nggak akan pernah pudar aja gitu. Nggak akan pernah, ya kalau katanya musisi Indonesia takkan lekang oleh waktu lah. Tak lekang oleh waktu. Iya. Nah, kalau genre film favorit kamu apa? Komedi, horor. Termasuk Warkop DKI ya? Oh iya dong, jelas dong. Harus lah, itu repertuar penting tuh. Komedi, horor, suspense. Yang lagi kamu nonton apa sekarang? Yang lagi kamu ikutin mungkin series gitu atau? Terakhir itu yang untuk film Indonesia sih terakhir yang aku tonton itu horor si Penari Desa Latar Kura-Kura Ninja betul. Desa KKN. KKN itu. Nah, itu tuh. KKN Desa Penari. KKN Desa Penari. Serem gak sih? Gue tuh soalnya lumayan. Gue tuh soalnya bukan into horor, tapi suami saya ini into horor banget. Terakhir aja nonton rame-rame tuh Siksa Kubur. Itu tuh kayak parah sih. Oh, kamu nonton Merem Siksa mulu Kubur gue. di bioskop kan? Iya. Padahal kata orang banyak yang bilang itu nggak terlalu serem. Oke. Cuma bagi aku tuh ya mungkin serem atau enggaknya sih relatif ya. Tapi kayak back soundnya, mencekam gitu. Soundnya tuh kayak mencekam, itu aku nggak kuat sih. Kayak bawahnya pengen cepet-cepet selesai gitu. Dan itu pas udah selesai emang ketegangan itu tuh masih membekas gitu di badan. Oh iya, jadi trauma kan? Sedikit. Iya, trauma kan nggak perlu dalam bentuk bekas pukulan kan, trauma dalam kaget pun itu kan juga trauma jadinya kan. Iya, mungkin nggak sampai yang trauma banget sih, karena kan habis itu langsung dirilis gitu kan. Besokannya sih udah lupa sih. Cuma malam-malam meditasi, yang biasa meditasi merem, ini jadi nggak bisa merem meditasinya. Karena berjaga-jaga gitu. takut ada apa atau karena pas emang masih lagi takut? merem tuh ada bayangan. Iya, ada kayak si film itu keputar lagi Iya. di pikiran. Iya gitu. sih, emang kayak gitu. Itu ganggu. Nah, kamu nggak kayak gitu ya kalau nonton horor ya? Nggak keinget? Iya, keinget. Terus? Ya udah mau gimana, karena suka kan. Sebenarnya kan orang nonton, kenapa sih lu nonton film horor itu lu seberani banget? Enggak sih, nggak berani juga. Gue juga chicken juga kadang-kadang gitu kan. Cuma kalau nonton film horor itu ada sebuah energi yang terlepas pada saat ada kayak ampas-ampas yang kebuang gitu rasanya. Berarti ini part of your healing. Oh iya, healing bisa juga sih. ya, nonton horor ya. Bisa juga. Oke. Yang terlepas tuh apa, adrenalin gitu atau justru endorfin, dopamin? Iya, mungkin kan orang beda-beda kan cara mendapatkan dopamin kan. Ada yang karena olahraga, ada yang penyalahgunaan obat-obatan. Atau mungkin sering-sering posting, banyak yang nge-likes postingan. Itu malah justru ngeliat posting, mereka dapat dopamin. Ngeliat postingan orang. Oh, antara ada juga yang emang dapat likes. Agak narsis biasanya dapat likes. Cuma yang bukan konten kreator, mereka nontonin itu dapat dopamin. Iya. Kan? Nah ini kelihatannya juga gitu juga sih. Begitu nonton film horor itu dapat senengnya gitu loh. Dapat senengnya bukan kayak gue seneng lihat orang disiksa, tapi kayak ada enjoymentnya aja gitu. Salah satu bentuk hiburan lah. Oke. Tapi kalau komedi kan jelas ya. Wah, itu kan gokil. Kalau komedi sih the best lah. Apa best comedy show atau komedi film? Susah juga ya, karena komedi tuh yang ketawa banget. Ya terakhir deh nonton Warkop aja, nonton Warkop yang depan oke belakang oke. Maju kena mundur kena, masih ngakak.
Masih ketawa juga. Depan oke belakang oke emang ada. Itu kayaknya terjemahan kan, karena kalau di Netflix kan diterjemahin kan front oke back oke kalau nggak salah judulnya itu deh. Dan ada ya? Iya, dan Warkop itu tuh klasik banget. Apa background dari itu klasik Indonesia Jakarta tahun 80-an banget, seru tuh nonton di situnya. Oke. Kalau radio show favorite kamu apa? Boleh yang di dalam negeri atau di luar negeri? Nah, dalam negeri lah udah pasti. Gampang yang easy sih, gampang sih ini sih. Pojokan Mendut Prambors. Oh, itu tahun 90 Enggak 2000 ya? 2000 awal ya? 2000-an awal. Pojokan Mendut tuh jam berapa sih waktu itu? Jam 9 sampai 12 apa 10 sampai 12 lupa. Oh, malam ya? Malam. Makanya namanya Pojokan Mendut kan. Yang siaran? Yang siaran itu Irfan sama Iwan. Iwan Geboy. Irfan Ihsan bener, Iwan Geboy. Iwan Geboy itu bentuknya kayak Teletubbies kan, kebayangan kamu kan? Aku belum pernah ketemu. Oh gitu. Nggak ketemu, cuma denger botak badannya ya gitu subur lah. Agak subur, nggak yang kayak gimana tapi agak subur badannya. Dan orangnya senyum mulu. Kan karena dulu tuh aku sebagai scriptwriter tuh kan begadang terus di Prambors kan, di weekdays kan. Jadi mereka baru mulai siaran, itu aku ada di situ. Oh, jadi mau nggak mau dengerin. Mau nggak mau dengerin. Dan mereka itu banyak ngebahas tentang generasi 80-an dan 90-an. Aku kan gede di tahun itu kan. Jadi banyak connect banget tuh di situ tuh. Kayak mereka ngomongin New Kids on the Block juga, terus ngomongin pop culture dari tahun-tahun itu. Dan ditambah karakternya Irfan itu cerdas tapi dia santai. Iwan itu dia bodor, cuma dia pergaulannya luas. Iya kan? Match banget. Dan ditambah waktu itu mereka ada satu kayak orang yang suka nongol-nongol gitu, namanya Denny EO. Dia yang main gitar, suaranya kayak Sunio kan, sengau gitu, suka ngelawak-ngelawak juga gitu. Jadi nambah dimensinya, itu keren banget menurut aku acara itu. Belum ada yang ngalahin sampai saat ini. Kayak harus dibikin lagi deh. Ya pada mau nggak orang-orang ya? Kan Irfannya di Washington. Ya enggak, udah pasti dengan maksudnya di remake dengan formasi. host lain. Iya. Ya dengan spirit kayak gitu sih seru sih. 90-an 2000 gitu. Kayak seru ya. Ya makanya kan sekarang lagi naik IP-nya kan, untuk yang ngebuat live shows. Ya generasi 90-an. IP itu apa sih? Intellectual property. Oh, oke. Ya kan? Nah, kita takutnya ini lagi beda persepsi. Lagi pada naik kan. Mereka anak-anak yang gede di tahun 2010-an pun juga kayak merasa deket dengan konten 90-an jadinya. Iya, 90 lagi naik banget sih emang. Masih naik. Karena udah dari beberapa tahun lalu udah emang kayak dinaikin, ada festival segala, ya kan. 90s festival segala macam. Kalau pendapat kamu tentang industri radio sekarang? Bisnis yang udah mau mati sih. Wow. Tapi biasanya ini kita perlu lihat kenapa itu nggak terjadi di film. Bingung nggak kamu? Film kan traditional art. Kenapa bioskop masih rame? Bioskop masih rame nggak? Masih. Tambah rame kan belakangan. Iya. Padahal ada streaming platform kan. Itu harusnya yang bisa diambil pelajarannya dari film kan. Tapi menurut aku mungkin ada faktor ini nggak sih, researchnya? Pasti ada. Researchnya tuh jadi kalau kita ngelihat kayak berapa banyak jumlah orang yang nonton, segala macam itu kan kayak ketahuan exact numbers-nya kan jelas kan, ya nggak sih? Tapi kalau gender sih ya susah juga ya kalau untuk tiket film ya. Tapi kalau 50-50 lah menurut aku lah. Semua gender suka film. Kalau Netflix mungkin nih ketahuan dari pengguna handphone kan. Netflix tuh dari mana sih kita? Apanya? Masuk account email kan? Iya. Iya dong. Jadi ketahuan data-datanya di situ. Jadi risetnya clear gitu. Ini siapa aja nih orang yang jelas banget dia tuh umur berapa, gendernya apa, tinggal di mana. Kalau radio kan risetnya masih agak konvensional ya nggak sih? Ya kalau kita ngomong tentang movie theater juga seberapa tajam sih surveinya. Iya kan? Ya tapi karena dari film yang di movie theater itu bisa masuk ke platform ya nggak sih? Ya sama aja sebenarnya, radio juga harusnya bisa kerjasama sama streaming platform untuk bikin konten yang suitable untuk si audience streaming platform. Jadi itu yang menurut aku apa yang terjadi di dunia radio saat ini, it's a dying business dan kelihatannya mereka belum bisa beradaptasi
Dan yang kita harapin sebagai alumni peradioan dari Abu itu akan terbang Phoenix. Amin. Ya. Jadi begitu udah selesai nih, kita kira radio selesai, tiba-tiba ada kayak invention baru. Mereka harus menemukan diri mereka sendiri sih radio ini sih. Entah itu dalam bentuk konten, entah itu dalam bentuk kerjasama, entah itu dalam bentuk apapun itu. Ya kita berharap, karena sampai sekarang Jakarta tuh masih macet, ya kan. Orang juga masih pelit data plan kan. Radio gratis kan. Ya harusnya itu harus ada terus tuh. Iya, itu kan kombinasi yang masih match tuh. Sebenarnya pendengar sih masih banyak-banyak aja ya. Ya tambah banyak. Justru ya. Ya tambah banyak. Ada semua konten untuk semua orang kok. Cuma business wise mungkin atau ya berarti dari segi bisnisnya dong. income wise. Dari segi bisnisnya dong. Mungkin itu harus di take over sama new generation yang mereka bisa running the business itself to become more ya longevity-nya ada gitu. Berangkatlah kita take over. Oke, berangkat ke sebelah Gendis makan. Waduh, lapar di jam 12 sih, pas banget nih ya. Masuk ke Healing Anthem terakhir nih, So Nice Summer Samba by Bebel Gilberto yang rilis Oktober 2001. Sempet nonton gak sih Bebel Gilberto di Java Jazz? Nggak sempet, waktu itu kayaknya lagi tahun-tahunnya lagi ribet banget kerja. Dan biasanya kalau ke music concert atau ke music shows itu biasanya yang diadain sama si kantor itu. Jadi kayak udah capek gitu keluar untuk nonton konser, effort harus ke festival gitu untuk nonton lagi. Itu jadi nggak sempet, sayang banget nggak sempet nonton sih. Makanya sekarang kalau di YouTube ada konser-konsernya atau ada live shows ya Bebel tuh udah ditontonin aja, udah di save langsung di playlist tuh. Emang sesuka itu ya. Someone to hold me tight, that would be very nice. Ya itu kalau misalnya ditanya lagu healing itu kenapa healing? Jadi healing tuh ada dua kan, healing sendiri sama healing rame-rame. Healing rame-rame itu biasanya berjemaah healingnya komunal. Itu biasanya sama keluarga ya dong. Ya. Kebanyakan sama keluarga. Banget. Kalau misalnya kamu aware, biasanya kalau misalnya kita lagi atau liburan ke daerah yang ada dekat sama pantai, aku pasti muter lagu ini di mobil. Iya emang. Pasti muter lagu ini. Karena Bebel tuh kan dari Brasil, dan dia tuh orang Brasil tuh kan culture-nya beach culture kan. Iya. Jadi makanya tuh lagu ini sepertinya tuh dibuat untuk lo menikmati summer, lo ngelepasin stres lo. Nadanya tuh riang banget kan. Nadanya riang banget ini lagu. Makanya ini. Dan dia ada beberapa versi ya. Iya gak sih? Oh yang bawain yang tuh, remake ada banyak. Yang covers ada banyak. Ada banyak. Dia juga yang nge-cover juga termasuk. Tapi versi ini yang paling aku suka. Yang paling pas lah dikemasnya. Oke. Ya itu, ini lagu pas banget untuk nemenin ngelepas stres barengan sama orang-orang terdekat. Oke. Karena aman banget nih lagu, nggak terlalu serem, nggak dark. Kalau sendirian pernah gak denger lagu ini? Iya pernah. Lagi juga. Pengen aja dengerin gitu lagu, kayak kebayang nih kemarin asik nih pas lagi di mana gitu. Tapi Bebel Gilberto yang kamu suka lagunya ini aja atau ada beberapa yang lain? Ada Ganju, ada banyak lah. Emang ya dia juga kan keturunannya udah jelas tuh. Iya. Keturunan Ningrat keluarga Bossa Nova kan. Ini judul asli tuh Summer Samba ya. Also known as So Nice. So Nice itu Summer Samba. Iya. Kalau judul aslinya bahasa Brasil kalau nggak salah. Hah, judul asli Summer Samba. Summer Samba. Oh sorry itu lagu juga lain. Dengan So Nice. Itu gitu, lagu lain. Iya. Oh, or its original Portuguese title Samba de Verão. Nah itu dia maksudnya. Sering terjadi seperti ini memang. Nah, itu dia maksudnya. Untung dilurusin sama di Google. Ya enggak Google, udah aku copy paste. Okay. Lagu di cover juga sama Andy Williams loh. Nggak bagus yang itu. Yang paling bagus gitu menurut ya? aku sih So Bebel nice. Gilberto. Karena suaranya emang kalau cewek tuh kayak tepat banget, manisnya dapet gitu. Kalau tempat healing favorit kamu? Rumah sama pantai lah. No, pantai mana yang paling berkesan? Ancol? Ancol ya. Gokil juga tuh Ancol tuh. Ya pantai, daerah yang dekat sama pantai, yang dekat dimanapun lah ya. Ya Bali lah standar sih. Itu emang udah bener-bener cocok banget di situ. Di rumah atau vacation di Bali atau di Lombok misalnya. Oke, terakhir nih, esensi dari radio yang menurut kamu
penting banget gitu untuk perjalanan karir, karya, dan bahkan hidup kamu gitu? Radio itu ngajarin untuk critical thinking. Jadi ya salah satu yang paling penting itu ada dua sih sebenarnya yang aku pengen cerita sih. Satu tuh dulu tuh pernah ngerjain one man show banget, bikin skripnya sendiri, voice overnya sendiri, siapin lagunya sama librarian sendiri. Waktu itu yang bikin Top 40, Prambors Top 40. Lumayan lama ngerjain itu, lumayan lama. Mungkin hampir 9 tahun kali ya, 8 tahun gitu. Sampai tahun 2015. Ya 7 tahun lah. Dan yang kedua, waktu itu Prambors, aku belajar banyak waktu Prambors merubah formatnya. Ada konsultan masuk dan juga ada music survey. Di situ tuh benar-benar kebuka banget mata bahwa penting pemahaman tentang data yang didapat dari pendengar, dan itu diformulasiin jadi sebuah konten. Ada 2 di situ, music and voice over. Berarti penyiar dan benda mati nih si musik nih. Keluar formulanya di situ. Dan di situ memang ada sweet spotnya, bisa ketemu dengan bantuan gut feeling juga. Gut feeling tuh intuisi kali ya, intuisi berdasarkan pengalaman ya. Nah makanya di situ tuh belajar tuh untuk meleburkan fakta, intuisi, ya dan juga strategi pastinya. Itu ngebantu banget sampai sekarang, kepake sampai sekarang itu. Oke. Jadi di momen sama belajar sabar ngadepin penyiar dulu. Oh, ketika jadi program director. Kenapa emang ngadepin penyiar gimana? Iya tahu sendiri tingkah lakunya penyiar. Macem-macem lah. Kocak-kocak, lucu-lucu, tapi maksudnya nggak yang kayak nyolot gitu, enggak. Cuma kan kita sebagai itu harus kayak mengelus dada sebelah kita kan akhirnya. Padahal dulu kamu penyiar juga ya? Iya juga, orang kan dulu pernah cabut juga, pernah kabur-kaburan juga. Kena itu. Iya, Darto cerita tuh. Cerita deh. Kurang ajar itu anak. Ketangkep Warman kan? Ketangkep. Bukan ketangkep kayak, ya ketangkep basah lah bisa dibilang itu. Dia makan di tempat gue makan juga. Waktu itu gue cabut siaran, dia nggak tahu gue taping, ketemu di situ. Ya udahlah, emang udah. Terus ribut nggak? Apa kayak cuma udah papasan aja pura-pura nggak lihat? Nggak, ngobrol. Oh, ngobrol. Dia kan waktu itu berdua. Aku juga waktu itu sama orang lain. Udah ngobrol akhirnya, jadi kayak. Tapi ternyata si Warman itu program director Prambors pada saat itu, atasan gue, dia mikir ini kan baru jam segini kok, ini anak ada di luar gitu kan. Tapi ya udah, besoknya baru kayak dia juga nggak ngeh kali waktu itu ya. Nggak terlalu nggak juga. Ini masih jam dia siaran nih sebenarnya. Iya, dia nggak terlalu nggak juga, cuma kayak dia 50-50 gitu loh. Akhirnya kayaknya besokannya atau minggu depannya terus kita kena ada punishmentnya juga. Ada punishmentnya? Ada, kalau nggak salah ada punishmentnya juga. Oke, harapan kamu nih untuk industri musik dan podcast di Indonesia. Kalau tadi kan radio udah udah kelihatan lah gitu, udah bisa dilihat lah kalau kondisinya nih dying lah istilahnya. Nah kalau untuk musik sendiri dan podcast gimana? Kalau untuk musik sih lebih ke pengennya sekarang, ya kita kan nggak hidup di dunia yang ideal ya. Pengen itu sekarang ngedengerin bisa tiba-tiba ada lagu yang pleasant surprise gitu. Jangan yang terlalu nyampah, jangan yang terlalu ini kan selera kan ya, gue nggak menggurui kan, maksudnya ya pengen dapat lagu yang benar-benar bisa ngebuat gue in repeat itu lagu. Repeat. Ya karena kan dulu kamu sebagai music director juga consulting music juga kan. Kalau ada yang mau rilis single, kan mesti kadang ngobrol sama kamu juga. Terus sempet jadi juri juga kan di Indie Fest. Iya, Indie Fest ya. Itu salah satunya yang lumayan panjang tuh ngerjain Indie Fest waktu itu. Jadi udah biasa juga untuk menyeleksi kali, menyaring musik terbiasa, mana. Terbiasa. Jadi gimana pendapatnya? Harus kayak gimana nih sebaiknya musik-musik yang harapan kamu lah gitu untuk musik-musik yang sekarang nih ya. Musik yang sekarang ya kita tahu nggak ada karya yang original lagi udah gitu ya, tapi jangan terlalu nyontek lah bos gitu. Dengan unoriginality itu came up dengan sesuatu yang original lah. Ya gue gampang sih ngebacot karena bukan gue yang ngebuat gitu kan. Cuma kan sebenarnya kalau misalnya musician itu sendiri, kalau misalnya dia bisa ngebuat sesuatu dan itu breakthrough banget, pasti dia kan puas juga kan. Gak cuma nyonteknya ya mau sedikit didandanin lagi atau diapain gitu lah. Jadi bisa lebih reach out ke
wider audience gitu kan. Mungkin yang tadinya dia 7 tuh cuma umur 15-25 tapi sampai umur 50 dapat gitu gara-gara mungkin dia pakai melodi dari tahun 70-an dan lain-lain gitu lah. Ya gue nggak tahu, tapi intinya pengen musik Indonesia, pengen rasanya aku bisa dengerin musik Indonesia kayak tahun 90-an kemarin. Ada Sinikini, ada Iwake, ada Plastik, ada Potret dulu ya, ada Dewa, ada Club Project. Ya pengen lah. Indinya kan juga dulu kan keren-keren kan, ada Pure Saturday, ada Naif pun termasuk 90-an terakhir kan. Ya itu dia. Kalau podcast, karena podcast nih ada yang cuma audio doang ya, ada yang audio sama video gitu kayak audio sekarang podcast ini. atau video podcast kan. Kenapa? Harapan kamu gimana? Kira-kira sama mungkin ada ramalan deh. Kira-kira di Indonesia nih kayak makin berkembang ya kalau podcast ya nggak sih? Iya, karena yang nomor satu sih, ya itu sih harapannya. Karena alat untuk ngebuat podcast itu udah gampang dibeli. Di Tokped tuh cari aja podcast starter pack tuh udah dari mulai 2 juta sampai ratusan juta tuh ada pilihannya, udah termasuk ada mic-nya, ada mixernya, ada audio prosesornya, udah ada di situ. Jadi harapannya tuh sekarang gini, dulu itu ini termasuk untuk musik juga ya. Dulu itu sangat susah untuk anak muda berkarya karena mereka harus bergabung ke sebuah institusi. Kalau lo mau ngetop lo harus ke radio, lo harus ke TV, lo harus ke majalah. Kalau lo musisi lo pengen ngetop lo harus gabung sama label. Sekarang kan udah music streaming, udah di bypass di situ. Ada juga music aggregator, di mana si musisi itu bisa langsung ke music aggregator dan music aggregator itu dengan keahliannya bisa menyebarkan lewat music streaming kan. Nah sekarang podcast itu udah terbuka platformnya, lo tinggal buat aja udah, lo langsung upload, live udah itu langsung gak berapa lama. Jadi harapan sekarang ini nih adalah dengan tidak terbatas, dengan semakin mudahnya lo untuk berkarya. Jadi jangan terus pakai alasan gue gak bisa ini gak bisa itu. Jadi just do aja udah, lakuin aja udah dan nikmati prosesnya itu sendiri. Karena proses tuh adalah sekolah yang terbaik untuk orang. Setuju. Iya kan? Iya, jadi daripada kebanyakan konsep segala macam, konsep yang perfeksionis gitu kan, akhirnya nggak dibuat-buat, akhirnya jadi nggak ada kesempatan untuk perbaiki. Nggak ada waktu gitu. Untuk perbaiki ini. Iya, kalau langsung dilakuin kan jadi langsung tahu. Bener, makanya by doing ya. Makanya enak untuk anak muda kreatif zaman sekarang itu channelnya udah banyak banget. Jadi harapannya tuh Indonesia mudah-mudahan bisa jadi kayak Amerika ya, maksudnya pekerja-pekerja kreatifnya itu bisa udah langsung ngerjain sendiri, nggak harus tergabung dengan agency, nggak harus tergabung sama creative agency, nggak usah tergabung sama rumah produksi mana, langsung aja kerjain, pasti bakal muncul tuh spiking tuh. Apalagi sekarang kayak kekuatan individu tuh emang lagi naik banget ya. Maksudnya sekarang nih all eyes kayaknya ke individual gitu. Kalau dulu ya benar, misalnya lewat institusi, lewat kayak ya community juga sih, cuma tetap aja kekuatan individu. Community kan juga terbentuk dari individu-individu ya nggak sih? Iya benar. Ya jadi individu itu emang kalau mereka bisa, mereka pasti akan naik nanti. Jadi kalau yang nggak bisa, gagal, ya udah mereka akan ngerjain yang lain, ya kan? Jadi itu sih harapannya sih. Mudah-mudahan Indonesia tuh semakin banyak talent-talent yang diamond yang apa namanya berlian tersembunyinya itu tuh muncul gara-gara dibantu dengan adanya open platform ini. Itu sih harapannya sih. Amin. Oke, terakhir banget nih, dari terakhir dulu ya. Best healing quote. Ada gak? Bisa dari lagu, bisa dari bikin sendiri mungkin. Bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apa aja, bahasa Itali. Paling gampang ini sih. Apa tuh? Emang ini banget, kena banget sih. Kena untuk ke semua orang juga kayaknya nih. Dari Hollywood. Dari Hollywood berarti dari film dong. Iya. Ini simple aja deh. Ada di sebuah adegan di film The Crow, Brandon Lee, The Crow itu kan dari karakter komik kan. Ada sebuah adegan, terus ada di mana dialognya itu keluar. Kan ini The Crow ini kan dia berubah bentuk kan. Dia jadi si The Crow ini nih, si manusianya nih Eric udah meninggal gitu loh. Dia akhirnya ngeluarin kata-kata yang mengingatkan ke si karakter anak, ada karakter anak itu juga. Dia deket sama Eric, tapi dia nggak tahu kalau Eric itu The Crow gitu. Dia bilang
it can't rain all the time. Itu pasti bakal lewat ya gitu. Itu pasti kita bakal ngelaluin itu. Besok atau 2 hari lagi itu pasti bakal cerah. Jadi kalau emang healing itu kan sebuah proses yang memang harus kita laluin kan untuk kembali ke state normal lagi kan. Benar. Jadi kalau misalnya itu mau diingat sebagai fuel bahwa semuanya itu akan menjadi baik-baik saja, ya kebanyakan dari kita pun ya udah ngalamin itu kan. Ya semuanya akan menjadi baik-baik aja. Mungkin tidak seideal sebelumnya tapi lebih baik ada pasti dibandingkan kondisi yang mungkin in the state of depressed, stress. Jangan khawatir berlebihan gitu ya. Itu juga jangan khawatir berlebihan. Oke. Thank you banget C. Udah ngobrol-ngobrol, udah 1 jam lebih nih kita ngobrol ya. Terima kasih Andari. Udah sharing healing anthem ya kan. Yang siapa tahu bisa inspire juga. Lagi butuh lagu-lagu yang chill, yang bisa baru dengerin mungkin 10 detik awal tuh udah bisa langsung soothing. Nah ini recommended banget sih lagu-lagu yang dipilih sama Girindra Achoka atau Oki Girindra lah ya, sesuai nama email ya. Iya. Sukses terus podcastnya Wacu-Wacu. Sukses juga untuk podcastnya Anthem. Amin. Dan juga untuk tempat ini semoga makin Jaya Ancol. Iya, terus rencana-rencana lainnya seputar mungkin karya musik bisa terrealisasi ya. Untuk musik sih sebenarnya udah rilis single kan dari Wacu-Wacu. Oh iya. Dinamika Ibu Kota. Jadi kalau pengen dengerin lagu yang agak nyeleneh tapi bagus, coba aja Wacu-Wacu WACU nyambung Dinamika Ibu Kota. Podcastnya juga ada di semua streaming platform. Semua. Harusnya dirilis di semua streaming platform. Cuma yang paling gampang Spotify mungkin ya. Wacu-Wacu. Nanti ada episode khusus kok kita ngobrol sama Wacu-Wacu ya. Kita akan dig deeper lagi tentang Wacu-Wacu itu apa dan konten itu apa aja sih. Nanti di episode berikutnya Anthem. Dan buat kamu yang mungkin pengen komen-komen silakan ya, monggo mau sharing tentang healing journey atau mungkin healing anthem, boleh di kolom komen atau mungkin email ke anthemtheaterofthemind@gmail.com. Thank you so much for watching. Dan siapa tahu kamu mau closing kayak zaman siaran dulu. Ingat gak sih closingnya gimana? Gak inget udah. Itu udah 9 tahun yang lalu terakhir siaran tuh. Masa sih gak inget? Iya. Panggilannya Oki kan ya? Iya, Oki. Apa Big Bad O? Iya dulu sempat ada Big Bad O gitu. Capek gak sih? Ada sempat juga Anjing Malam gak sih, karena ngebuat skrip malam-malam. Yang masih kebawa sampai sekarang sih Anjing Malam ya. Yang itu jadi ini ya, jadi karakter Wacu-Wacu ya? Iya, jadi karakter Wacu-Wacu juga. Ya udahlah kalau gitu, Okinya pamit, Andari juga pamit. Sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Bye. Dadah dong C.